Action. Abda'u bismillahi musta'inan rabbihi mudabbiran mu'inan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Uhiyyakum tahiyatal islamiyah tahiyatan li ahlil jannah. Assalamu min ahlil jinnah. Assalamu yunjika min syiddatin nira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wahai para dewan juri yang saya hormati, nama saya Birul Barizi, asal dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami, Kota Pandeglang, Provinsi Banten. Maka berdirinya saya di sini karena saya siap berpartisipasi dalam lomba Al-Irsyad Games 2022 dalam cabang pidato bahasa Indonesia. Silakan disimak. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa lega dan bebasnya kita semua dalam merasakan jayanya agama Islam sebagai agama yang diridhai dan merdekanya negeri yang sedang kita pijak saat ini. Mulai dari ibadah tanpa gangguan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy pada zaman Nabi dahulu, dan menjalani pendidikan dalam keadaan aman dan bebas dari penjajahan. Bahkan setiap tahun kita bisa memperingati tanggal 17 Agustus sebagai hari peringatan kemerdekaan. Maka saya bisa mengatakan miris menjadi kata yang paling tepat untuk mewakili para kaula muda yang masih bermalas-malasan. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dan salah satu pemuda yang tangguh dan pemberani. Masih belasan tahun kala itu, ia diberi mandat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru bicara kaum muslimin saat ingin hijrah ke Habasyah. Singkat cerita, atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan keahlian diplomasi yang Ja'far miliki, ia pun berhasil mengambil hati sang raja An-Najasyi. Bahkan membuat seisi istana pada kali itu dan semua uskupnya melinangkan air mata. Dan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah mengumpulkan sekumpulan para pemuda hebat untuk menyelesaikan masalah yang sangat-sangat besar pada masa tersebut. Dan orang-orang pun ragu dan mereka bertanya, mengapa harus anak muda? Umar pun menjawab, syiddati uqulihim, yaitu ketajaman pikiran mereka. Bahkan tak bisa kita melupakan peran-peran penting generasi pemuda yang telah memerdekakan Indonesia dari negara Belanda yang telah menjajah kita lebih dari 300 tahun lamanya. Mulai dari sistem feodalisme, perdagangan yang dimonopoli, bahkan perut kosong tak terisi yang menyebabkan malgizi. 3 hal itu dan bahkan lebih banyak lagi menyebabkan budaya kesengsaraan bagi negeri ini. Lalu, apakah kita tinggal diam? Tidak. Para pemuda kita saat itu tidak tinggal diam. Melalui surat kabar berita Bintang Timur dan tersebar luasnya suara lantang mereka ke radio-radio kecil, menyebabkan terdorongnya keinginan luhur yang hakikatnya emang ingin merdeka dan menyebabkan persatuan di seluruh penjuru Nusantara. Maka kita pun bisa memperingati peristiwa tersebut pada setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Usia muda adalah saatnya perubahan dunia dan pengharuman nama bangsa sekaligus agama sudah seharusnya mulai dilakukan sejak saat ini. Dan zaman selalu bergerak dan kita adalah rodanya. Kita adalah estafet yang selalu berjalan di atas geraknya peradaban dunia. Dan jangan berkecil hati. Jadilah berani. Kuatkan bahu. Karena besarnya harapan orang tua, negara, dan masa depan agama ada di tanganmu. Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 anak muda, maka akan aku guncangkan dunia. Maka demikian para juri, materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.